Shalom Godly Family yang dikasihi Tuhan. Yuk kita menikmati teh hangat pagi ini, teduhkan hati dan hadirkan semangat dengan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes 1 ayat 14-18 yang berbunyi demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Godly Family yang dikasihi Tuhan, sejarah mencatat bahwa di abad pertama Masehi, banyak sekali orang yang percaya bahwa hal yang bersifat non-material tidak dapat bersatu dengan hal yang bersifat material. Bagi mereka, itu adalah hal yang mustahil terjadi. Sebagaimana kita meyakini bahwa air tidak dapat bercampur atau bersatu dengan minyak. Pandangan seperti inilah yang membuat mereka juga percaya bahwa Allah tidak dapat bersatu dengan daging. Bagaimana mungkin Allah yang bersifat kekal bersatu dengan daging yang bersifat tidak kekal? Bagaimana mungkin Allah yang bersifat non-material bersatu dengan daging yang bersifat material? Sungguh sangat mustahil. Yohanes menerangkan kepada kita dengan jelas di sini bahwa firman atau Allah itu telah menjadi manusia. Dia, yaitu firman yang menciptakan segala yang ada, telah menjadi manusia. Yohanes mencatat bahwa tidak ada seorang pun manusia yang pernah melihat Sang Pencipta. Bahkan Musa diizinkan untuk melihat kemuliaannya dari sisi belakang saja. Namun atas inisiatif Sang Pencipta, Dia telah turun ke dunia, sehingga kita dapat melihat dan mata kita dapat terarah kepada Allah Bapa. Mungkin kita bertanya-tanya, apa pentingnya memahami bahwa Allah telah menjadi manusia dan berdiam di antara manusia? Apa pengaruhnya di dalam hidup saya? Saudara, ini adalah kebenaran mendasar yang perlu dan sangat penting untuk kita ketahui dan kita pegang erat. Kebenaran ini mempengaruhi bagaimana kita melihat kasih karunia Allah yang begitu besar kepada manusia. Atas kasih karunia-Nya, kita yang buta, yang tidak dapat mengenali diri kita sendiri bahkan, telah dibuatnya menjadi dapat melihat. Terang yang dibawa, yang ditunjukkan kepada kita, membuat kita dapat mengenal siapa diri kita. Bahkan di atas semua itu, di atas segalanya itu, kita dapat mengenal Pencipta kita. Dan lebih lagi, kita dapat berelasi dengan Pencipta kita. Saudara, seorang penafsir Alkitab pernah berkata, sewaktu kita menolak kebijaksanaan Allah, kita sendiri yang akan dirugikan. Semoga Allah berkasih karunia kepada setiap kita, sehingga kita dapat menerima kebijaksanaan Allah untuk menyatakan diri-Nya kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih dan Maha Pemurah, Allah yang penuh dengan karunia, terima kasih karena Engkau telah berkasih karunia kepada kami, menyatakan diri-Mu kepada kami, sehingga kami dapat melihat Engkau, dapat melihat kemuliaan-Mu, dapat mengenal Engkau. Tuhan,
ajarlah kami dalam kehidupan kami sehari-hari, berjalan di dalam terang firman yang telah Engkau nyatakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalankan aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.